Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Alfrida Purba. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan dengan NIM 77223341013. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara pendapatan per kapita, IPM, dan juga IPG berdasarkan dari 4 provinsi yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, terlihat pada gambar yang saya paparkan, terdapat perbandingan pendapatan IPM dan juga IPG selama beberapa tahun di Provinsi DKI Jakarta, Papua, dan juga NTT. Nah, berdasarkan data di atas, ini akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan yang pertama yaitu hubungan antara pendapatan per kapita, IPM, dan juga IPG. Nah, terdapat korelasi positif antara pendapatan per kapita dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia dan juga IPG atau Indeks Pembangunan Gender. Semakin tinggi pendapatan rata-rata masyarakat suatu provinsi, maka semakin tinggi juga kualitas IPM atau Indeks Pembangunan Manusia dan juga IPG-nya. Nah, salah satu contohnya yaitu DKI Jakarta, yang dimana DKI Jakarta ini memiliki pendapatan tertinggi dan juga IPM serta IPG tertinggi dari beberapa provinsi lainnya. Nah, sebaliknya Papua ini memiliki angka yang terendah dari untuk ketiga indikator. Nah, menurut UNDP tahun 2020, pendapatan merupakan salah satu komponen utama dalam IPM bersama dengan pendidikan dan juga kesehatan. Pendapatan yang tinggi memungkinkan akses terhadap gizi dan pendidikan berkualitas serta layanan kesehatan yang layak. Nah, hal ini dapat mendukung kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Yang kedua, dampak kesenjangan pendapatan terhadap kualitas hidup. Nah, kesenjangan antar wilayah menyebabkan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan juga layanan kesehatan, terutama di wilayah tertinggi. Nah, salah satu contoh dampaknya di Papua dan juga NTT. Yang pertama, akses ke sekolah dan rumah sakit lebih sulit karena infrastruktur yang kurang. Yang kedua, tenaga pengajar dan dokter yang banyak enggan ditugaskan di daerah terpencil. Yang ketiga, angka putus sekolah dan kematian ibu ataupun anak lebih tinggi di daerah yang pendapatannya lebih rendah. Nah, dari kesenjangan ini memperarah lingkaran kemiskinan. Maka dari itu masyarakat yang lahir di daerah miskin cenderung memiliki kualitas hidup lebih rendah dan sulit untuk mobilitas sosial ataupun naik kelas secara ekonomi maupun dari pendidikannya. Yang ketiga, yaitu implikasi rendahnya IPG bagi pembangunan berkelanjutan. Nah, IPG ini mencerminkan sejauh mana perempuan mendapatkan hak dan akses yang setara dengan laki-laki, terutama dalam pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Nah, yang pertama, di Papua dan NTT ini memiliki IPG di bawah 87, yang artinya masih terjadi ketimpangan gender cukup besar. Dan yang kedua, perempuan di daerah ini lebih sering tidak melanjutkan pendidikan atau hanya bekerja di sektor informal tanpa perlindungan kerja. Nah, bagaimana sih implikasinya? Yang pertama, ini ada potensi SDM ataupun sumber daya manusia perempuan tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, rendahnya partisipasi perempuan yang mengakibatkan terjadinya penghambatan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama untuk kesetaraan gender. Untuk pertanyaan keempat, yaitu beberapa usulan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan daerah dan juga gender. Nah, dari segi pemerataan akses dasar, poin pertama, alokasi APBN untuk membangun infrastruktur pendidikan dan juga kesehatan di Papua dan juga NTT. Yang kedua, penguatan transportasi agar akses ke sekolah dan rumah sakit itu lebih mudah. Nah, dari segi program pendidikan dan pemberdayaan perempuannya, yang pertama, adanya beasiswa khusus perempuan di daerah tertinggal. Yang kedua, pelatihan vokasi dan juga kewirausahaan untuk perempuan dewasa. Dan yang terakhir, adanya peningkatan kuota perempuan dalam program PKH ataupun UMKM. Dari segi penguatan peran pemerintahnya,
terdapat dua, yaitu yang pertama insentif fiskal untuk daerah yang berhasil meningkatkan IPM dan juga IPG. Yang kedua, monitoring ketat terhadap proyek pembangunan berbasis gender. Nah, yang terakhir dari segi kolaborasi swasta dan juga komunitasnya terbagi menjadi dua, yaitu adanya KCSR, perusahaan swasta bisa diarahkan untuk pembangunan pendidikan dan gender equality. Dan yang terakhir adanya LSM untuk komunitas lokal yang dapat terlibat dalam pelatihan dan juga advokasi. Dari 4 pertanyaan yang saya jelaskan tadi, saya dapat menarik kesimpulan yang dimana data yang sudah saya paparkan menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia ini masih timpang, terutama di daerah timur seperti Papua dan juga NTT, yang dimana pendapatan per kapitanya lebih rendah berkorelasi dengan rendahnya IPM dan juga IPG-nya. Nah, jika dibiarkan, ini akan menjadi salah satu penghambat besar bagi pembangunan nasional. Namun, jika dengan kebijakan yang tepat, dengan berbasis data dan berpihak pada masyarakat rentan, kita bisa mendorong yang namanya pembangunan yang lebih adil, merata, dan juga berkelanjutan. Cukup sekian video yang bisa saya paparkan dan juga jelaskan, semoga bermanfaat. Silahkan berikan komentar dan maupun sarannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.